Halo semua, buat kalian nonton video ini. Kali ini aku bakal ngobrol sama diriku di tahun 2020 buat ngeliat apa sih yang udah aku lakuin di tahun 2021. Dan di akhir video nanti aku juga bakal nyampein pesan-pesan dari Nuha tahun 2021 untuk Nuha di tahun 2022 agar tahun depan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya atau tahun 2020 ini. Tapi sebelumnya kayaknya video ini bakal jadi video yang cukup panjang. Jadi buat kalian yang mau nonton, aku sangat mengapresiasi keinginan nonton kalian. Tapi buat kalian yang gak mau nonton, ya udah nggak apa-apa. Soalnya ini juga data dari kalian, paketan dari kalian. Jadi monggo-monggo aja. Langsung aja menuju ke videonya. Hai Nuha tahun 2021. Di sini Nuha tahun 2020. Halo. 2020 udah lewat nih. Aku kepengen memberikan suatu pesan terhadap Nuha tahun 2021 tentang apa saja sih yang udah dilakuin di tahun 2020 dengan harapan tahun 2021 bisa lebih baik lagi. Yang pertama, tahun 2020 itu kan tahun di mana adanya pandemi kan. Di tahun itu bisa dibilang kamu kayak bener-bener gak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Banyak waktu luangmu, banyak waktu yang sebenarnya bisa kamu manfaatkan untuk melakukan hal banyak, tapi jatuhnya hanya untuk melakukan hal-hal yang gak penting dan justru hanya membuang waktu untuk hal-hal sepele. Nah, kalau bisa nih di tahun 2021 hal-hal seperti itu kamu kurangin. Mungkin di tahun 2020 kamu udah melakukan 1-2 something good, cuman aku rasa belum cukup, karena dari sekian banyak waktu yang kamu miliki, kamu cuman spend mungkin gak ada dari sepertiga, cuman berapa hari atau berapa minggu untuk melakukan suatu kebaikan, untuk melakukan suatu tindakan yang produktif. Nah, kalau bisa itu dihapuskan dan diganti menjadi 2021 lumayan lebih produktif lagi ya. Nah, di tahun 2021 untungnya kamu sekarang udah jadi anak yang produktif. Kamu udah punya beberapa project sama teman-teman kamu bahkan jadi konten kreator, dan kamu akhirnya lulus dan punya pekerjaan. Dan ya meskipun ini pekerjaan masih bukan pekerjaan sebagai pegawai tetap, cuman bisa lah buat kamu kayak buat ngembangin diri, buat kamu nyari-nyari kesempatan lagi buat ya lebih naik ke taraf berikutnya. Jadi di tahun 2021 bisa aku bilang kamu sedikit bisa memanfaatkan waktu jauh lebih baik daripada tahun 2020 kemarin. Untuk pencapaian pertama bisa dibilang berhasil. Lanjut. Ya, terus di tahun 2020 ini bisa dibilang kamu kayak jadi manusia tanpa harapan, manusia tanpa tujuan. Nah, mungkin kamu udah lelah dengan problema realita hidup, atau bisa dibilang kamu udah mikir dulu jadi gini dan karena kamu udah tahu, ya udahlah bodo amat mau diapain lagi, kamu udah mikir kayak gitu. Nah, jadinya kamu bisa dibilang kayak terlalu menjalani dengan santai, terlalu gak memikirkan, terlalu menekankan prinsip let it flow dalam hidup kamu. Nah, di tahun 2020 itu dengan prinsip itu kamu gak banyak mencapai sebuah goals atau tujuan, karena itu tadi kamu mau ngapain ya udahlah terserah mau gimana. Nah, ini udah jalannya. Di tahun 2021 aku pengen seenggaknya kamu punya 1 atau 2 tujuan agar hidupmu lebih tertata lagi, lebih rapi lagi, lebih hidup lagi lah. Terus tentang keuangan, kamu harus benar-benar memperhitungkan keuangan kamu. Ingat, sekarang apa lagi susah nih. Kamu jangan terlalu membuang isi dompetmu hanya untuk hal-hal yang gak penting. Dan hal-hal yang penting itu hanya untuk senang sesaat loh, bos. Kamu masih cuma kesenangan sesaat, tapi kedepannya bingung lompat sana sini, wah gak punya uang, gak punya simpanan. Mungkin ada simpanan, tapi ketika simpanan kamu tinggal sedikit kan kamu juga sayang memakai. Seperti itu ya. Nah, di tahun 2021 seperti yang kamu bilang tadi, kamu tuh masih berpegang teguh pada prinsip dasarmu, yaitu let it flow atau biarkan ini semua mengalir duluan. Ya sebenarnya itu juga bagus, cuman pada akhirnya ya kayak itu tadi, kayak yang di tahun 2020 kemarin, kamu kayak manusia tanpa harapan. Ya meskipun di tahun 2021 kamu udah punya beberapa harapan, dan bahkan di akhir tahun 2021 ini kamu punya
project sama teman-teman dan kamu pengen ngebikin project baru lagi buat jadi side job atau penghasilan lain, jangan bisa dibilang pada akhirnya kamu juga udah nemuin goals kamu atau kepenginan kamu yang bisa dibilang cukup mulu, cuman harusnya masih bisa digapai. Nah, terus ngomongin masalah keuangan, di tahun 2020 kamu bilang kamu harus lebih ngirit, tapi sayangnya di tahun 2021 kamu terlalu ngirit, kamu terlalu eh, pelit sama diri kamu sendiri. Ya sebenarnya tuh ngirit itu bagus, cuman kamu jangan sampai terlalu pelit sama diri kamu sendiri kayak di tahun ini. Kamu bahkan kalau mau untuk kebutuhan kamu itu kamu juga terlalu mikir, dan apalagi kalau kamu mau reward diri kamu. Ingat, kamu tuh sekarang udah punya duit, ya meskipun belum banyak, tapi kalau kamu memang pengen sesuatu ya udah belanjain aja nggak apa-apa, dengan catatan kamu masih punya simpanan. Jadi kamu kalau ada sesuatu yang mendadak itu nggak apa-apa dan masih tenang-tenang aja. Jadi kayak gitu aja ya di tahun 2021 ini. Lanjut. Terus ayolah benahi hidup kamu. Hmm. Tahun 2020 hidup kamu terlalu berantakan. Nah, Tidur gak teratur, makan gak teratur, gak pernah olahraga, kegiatan pun gak jelas kamu ngapain. Terlalu banyak nge-game, terlalu banyak nonton anime, film, YouTube, terlalu banyak hiburan lah di tahun 2020. nah, Nah, di tahun 2021 hiburan itu boleh, tapi jangan terlalu menekankan hiburan untuk kehidupan. Jangan hidup untuk hiburan, tapi hiburan untuk jangan hidup untuk mencari hiburan, tapi hiburan untuk merefresh lagi dari kehidupan. oke. Seperti itu ya. Nah, di tahun 2021 kamu bisa dibilang sedikit bisa menata hidup kamu. Terus ditambah lagi di tahun 2020 kan kamu terlalu banyak nonton YouTube, terlalu banyak nonton film, anime, dan juga nge-game. Tapi di tahun 2021, ya meskipun kamu sekarang di awal-awal bulan atau di awal-awal tahun itu kamu sering nonton anime, di akhir-akhir pertengahan sampai akhir itu kamu udah jarang nonton anime, dan sekarang bahkan nonton film tuh sekarang kamu udah jadi sebuah rutinitas wajib, karena kamu sekarang udah bikin konten sama teman-teman kamu, jadi konten kreator nge-review film. Jadi ini sesuai dengan pesan kamu di tahun 2020, yaitu kalau bisa kamu manfaatin itu. Bukan manfaatin sih, kalau bisa kamu jangan cari jangan cari hidup untuk hiburan, tapi hiburan untuk hidup. Dan kalau kamu bisa menjadi ini sebagai sebuah side job yang menguntungkan, kenapa enggak? Dan itu merupakan langkah yang bagus. Jadi untuk yang kali ini sukses juga. Lanjut. Terus mulailah perhatikan kesehatanmu juga. Kamu tahun 2020 itu terlalu banyak begadang, kurang tidur, kesehatanmu ya mungkin kalau dibilang sekarang kayak cuma ngedrop itu kan juga hal yang biasa ya. Tapi kalau lambat laun ketika kamu tua kan kamu akan merasakannya sendiri. Nah, kalau bisa janganlah. Kamu mungkin bisa dibilang sedikit sakit di tahun 2020, tapi jangan jadikan itu suatu patokan kedepannya kamu akan sehat terus. Kamu juga harus jaga semua kondisi tubuhmu. Janganlah begadang, nggak baik itu. Mungkin kamu begadang dengan alasan di siang hari kamu nggak beraktivitas, jadi kamu nggak merasa capek. Kamu bisa di malam hari bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang kurang penting, yang hasilnya begadang akhirnya sakit kan. Nah, itu dikurangin ya. Terus Nah, di tahun 2021 ya meskipun kesehatan kamu sedikit kurang diperhatikan, karena pada saat take video ini nyatanya kamu juga lagi drop kan. Cuman seenggaknya kamu udah bisa lebih memperhatikan kesehatan, karena sekarang kamu sadar kamu punya tanggungan, kamu jarang begadang, kamu jarang ya makan tapi teratur. Terus ya meskipun pada akhirnya kamu kecapean juga karena banyak kewajiban, banyak lemburan, tapi kamu juga kadang-kadang suka telat pulang, telat makan dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya di tahun 2021 ini kamu lebih teratur untuk makan. Terus kamu juga jarang begadang, karena ya itu kembali kamu punya tanggungan. Jadi kamu bisa dibilang sekarang tidurnya juga lebih teratur, jadi aman-aman aja. Lanjut. kurangilah memasukkan hal-hal negatif dalam tubuhmu. Rokok dan kawan-kawan itu kalau bisa dikurangi. Oke. Mungkin aku tahu kamu tipikal orang yang ngerokok, oke, nggak ngerokok juga oke, tapi kalau bisa dikurangi lah. Bahkan kalau
tahu kamu soalnya. Nah, tapi ngomong soal kesehatan, kamu juga harus benar-benar jaga kesehatan. Ingat, Nah, 2020 itu tahunnya pandemi, tahun pandemi. Kamu nggak tahu 2021 besok vaksin udah jadi keluar apa belum. Dan aku pun tahu kamu ada kemungkinan mungkin entah kamu mau vaksin entah enggak. Kayaknya kamu cenderung enggak, soalnya masih skeptis skeptis tentang hal tersebut. Cuman siapa tahu 2021 berubah pikiran. Oke. Aku tahu. Nah, di tahun 2021 bisa dibilang kamu sekarang udah jarang banget ngerokok. Bahkan setelah kamu kerja kamu mau nge-vape aja udah agak males ngerokok apalagi. Terus di tahun 2021 ya sayangnya virus corona semakin parah. Udah muncul virus yang namanya variasi Delta, terus sekarang Omicron. Ya meskipun vaksin udah ada dan alhamdulillahnya di tahun 2021 kamu gak seperti tahun 2020. Nunggu di tahun 2021 udah berubah pikiran, udah mau vaksin dan sekarang alhamdulillahnya udah fully vaccinated. Itu kan istilahnya. Ya pokoknya udah vaksin tahap kedua lah. Jadi udah aman. Kalau kamu semisal mau lebih aman lagi nanti kamu di tahun 2022 bisa cari booster lah atau booster atau boosting apalah itu yang pokoknya vaksin tahap ketiga. Jadi kamu harus tetap jaga kesehatan buat di tahun 2022 besok karena kesehatan itu adalah kunci yang utama. Apalagi kamu di tahun 2022 besok pengen punya banyak sekali hal-hal yang ingin dicapai. Jadi kesehatan itu kuncinya. Lanjut. Kamu ngomongin tentang COVID, itu kamu bisa ditanggulangi, bisa AIWO, COVID AIWO. dan kamu tidak dan kamu percaya akan adanya itu. Cuman kamu kayaknya terlalu skeptis. Kamu kayaknya terlalu mempertanyakan hal-hal yang bisa dibilang kurang penting. Kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal untuk kamu jadikan komedi, kamu jadikan bahan obrolan spontan. Itu bisa kamu kurangin aja. Gunakanlah otak kamu untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting lagi, memikirkan itu, memikirkan masa depan. Sayangnya di tahun 2021 kamu tetap aja banyak memikirkan hal-hal nggak penting. Absurd sih otak kamu lebih tepatnya. Itu. Terus tahun 2020 kamu bisa dibilang nggak ada buku yang kamu tamati. Kamu semenjak adanya pandemi, semenjak adanya sekolah, kuliah di rumah, kamu bisa dibilang nggak pernah baca buku. Sekalinya baca buku belum sempat selesai udah nggak kamu terusin lagi. Ayolah baca buku, selesaikan buku-buku yang kamu baca. Nggak harus buku tentang ekonomi, buku-buku yang lain pun bisa, novel juga bisa. Toh novel pada akhirnya juga memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah ilmu pengetahuan baru, berguna buat kamu bisa mikir dan mikir ke depan lagi agar kamu lebih kritis, mungkin kamu lebih bisa mempertimbangkan pemikiranmu lagi atau bisa menimang pemikiranmu dari sisi yang lain. Yuk baca buku lagi ya tahun 2021. Nah di tahun 2021 untungnya kamu berhasil menyelesaikan 3 buku. Ya meskipun cuma 3 tapi itu perkembangan. Karena di tahun kemarin, tahun 2020 ya, kamu tuh bisa dibilang bahkan 1 buku gak selesai. Seperti yang dibilang Noah 2020 kemarin barusan, kamu sama sekali gak menyelesaikan sebuah buku pun. Tapi untuk kali ini alhamdulillahnya kamu udah menyelesaikan 3 buku yang bisa dibilang ngebuka wawasan kamu lebih lebar lagi. Jadi udah cukup sukses. Lanjut. Terus untuk Noah di 2021 janganlah jadi ini deh, belajar filsafat boleh, belajar filsafat boleh, tapi janganlah karena belajar filsafat itu kamu jadi nihilis. Di tahun 2021 enggak, di tahun 2020 kamu terlalu, di tahun 2020 kamu terlalu jadi orang yang nihilis. Kamu enggak, apa sih tujuan hidup, apa sih hidup, kamu terlalu memikirkan hal itu, jadi kamu kayak enggak ada arah, enggak ada tujuan, enggak bisa ngapa-ngapain, kamu cuma ikut arus, ikut arah, gimana lah ngalirnya hidup kayak gitu. Jangan sampai, mungkin suatu terobosan yang bagus kamu belajar filsafat, tapi kayak ketika kamu belajar filsafat hanya untuk suatu kopasrah, itu menurutku adalah sebuah kesalahan. Saudaramu juga pernah bilang filsafat itu
Oke. Nah, di tahun 2021 kamu udah sedikit geser dari nihilis menuju tahap selanjutnya, yaitu absurdis. Yang mana ini benar-benar berubah pola pikir kamu, kayak ya udahlah, nggak apa-apa, dibikin lawak aja, dibikin tawa aja, dan itu bisa dibilang lebih ngebikin hidup kamu lebih enjoy, lebih santai, lebih relax. Nggak orang yang jadi ya udah pasrah, menyerah, tapi ya udah buat apa, mending aku tertawain daripada aku menyerah kayak gitu. Ya lumayan bagus, cuman daripada kamu kayak gitu mending ayo jadi eksistensionalis lah kalau bisa, lebih mempertanyakan untuk apa hidup, tapi bukan yang dalam makna negatif, dan bukan untuk kayak apa ya namanya, ngerosting hidup kamu sendiri. Jadi kamu tetap harus mikir tujuan kamu hidup itu apa, untuk apa, dan jadikan semua pemikiran atau pengetahuan filsafat kamu itu sebagai dasar pemikiran kamu. Jadi kayak biar kamu bisa mikir lebih sistematis, lebih tersusun, dan lebih rapi lagi kayak gitu ya. Terus ada deh kayaknya itu aja. Nah, Semoga di tahun 2021 kita bisa ngobrol. udah ngobrol kok Di santai. tahun 2021 lebih tepatnya kita bisa ngobrol, kita bisa ngomong bagaimana sih pencapaian 2021 dan apa sih pesanku yang berhasil kamu tangkap, apa sih perubahan yang berhasil kamu hasilkan di 2021. Kita kan nggak tahu, nah, semoga kamu bisa kasih tahu itu ke aku di akhir tahun 2021. Oke, udah aman ya. Sampai jumpa. Semoga bahagia di tahun Oke, 2021. semoga kamu bahagia juga. Nah, barusan aku udah nonton videoku di tahun 2020 buat aku di tahun 2021, dan udah aku jawab juga apa-apa saja sih pencapaianku yang udah aku capai di tahun 2021. Ya, di tahun 2021 secara ringkas sih aku bisa lulus dengan IPK ya lumayan lah, nggak buruk-buruk amat, 4 tahun kuliah juga. Terus aku juga dapat kerja, punya banyak project. Ya mungkin sebenarnya awal-awal aku kuliah itu juga awal-awal di tahun 2021 aku masih nggak jelas ya, tanda kutip nggak jelas, karena aku lebih banyak nge-sim, lebih banyak nge-game dan lain sebagainya. Cuman mendekati pertengahan sampai akhir, alhamdulillah aku udah menjadi orang yang produktif lagi. Dan untuk Nuha di tahun 2022, dari Nuha tahun 2021, yang pertama, kembali aku ingatin, kesehatan itu hal yang utama. Karena di tahun 2022 itu kamu udah punya banyak sekali kepengenan buat ngebikin A sampai Z. Kamu pengen punya side job yang bisa dibilang kalau bisa mewakili atau menggantikan pekerjaan utamamu sekarang, karena kamu ingin hidup bebas dan kamu ingin tidak terbebani dengan jam kerja kantoran seperti yang kamu pikirkan sejauh ini. Terus kamu juga harus lebih konsisten dengan apa-apa aja yang udah kamu lakuin di tahun 2021. Kamu kembangin lagi, ya meskipun perkembangannya itu sedikit pelan, tapi semuanya tuh gak akan pernah bohong, karena kerja keras itu tidak akan pernah membohongi hasil. Jadi kamu tetap harus berusaha terus biar kamu bisa mencapai apa sih yang kamu inginkan. Terus apa lagi ya, kesehatan udah, kan udah. Terus masalah keuangan, sekarang kamu udah punya duit nih, kamu bolehlah boros-boros dikit buat beli keperluan kamu, kebutuhan kamu, dan keinginan kamu. Janganlah kamu terlalu ngirit, karena pada akhirnya itu juga menyiksa diri kamu sendiri juga kan. Kamu jadi terlalu perhitungan, ya meskipun kalau kamu sama teman gak perhitungan, cuman kamu untuk dirimu sendiri tuh kayak kayak sayang gitu, itu jangan kalau bisa, oke? Jadi sebisa mungkin kamu tahun 2021 memanage uang itu boleh, tapi jangan terlalu jangan terlalu pelit pada diri sendiri. Terus buku kamu juga udah namatin di tahun 2021, kalau bisa kamu tambah lagi. Terus mungkin kamu perlebar lagi rentang film yang kamu tonton, karena pada akhirnya kamu juga akan jadi kamu akan menjadi seorang konten kreator atau seorang reviewer film. Jadi kamu udah nggak boleh pilih-pilih dalam menentukan film yang akan kamu review, ya meskipun itu dengan teman-teman kamu sih, tapi seenggaknya kamu juga harus bisa menentukan, jangan sampai kamu terlalu terkotak-kotakan lah. Terus apa lagi ya, kesehatan udah banyak istirahat aja deh di tahun 2022, karena kamu harus memanfaatkan waktu sebisa mungkin, karena aku percaya di tahun 2022 kamu bakal jauh lebih sibuk daripada aku di tahun 2021. Jadi sekian itu aja dari aku. Semoga kita bisa ngobrol lagi di tahun 2022 akhir, dan sampai jumpa. Semoga bahagia di tahun 2022 dan tercapai segala keinginan.